Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di sini. Saya Dini dan perkenalkan ini Ibu Direktur Investment kami, Ibu Bianca. Melanjutkan pertemuan kita yang terakhir nih Pak, mengenai penempatan investasi perusahaan kami, masih ada beberapa yang ingin kami tanya-tanyakan. Kita mulai saja ya pertemuan ini. Boleh Ibu silahkan. Bapak, perusahaan kami adalah perusahaan pengelolaan dana pensiun. Sebelumnya kita telah memiliki portofolio di bidang properti dan logam mulia. Dan saat ini kami masih memiliki dana idle sebesar 7T. Kami ingin menginvestasikan di pasar modal. Menurut Bapak-Bapak, dengan kondisi saat ini, bagaimana ya Pak? Apakah sudah tepat atau belum? Terima kasih waktunya Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Glenn dan ini analis kami, Bapak Domi. Kita akan coba membantu permasalahan investasi Ibu. Untuk kondisi makroekonomi mungkin Bapak Domi bisa bantu jelaskan? Terima kasih atas percayaannya ibu-ibu sekalian untuk mau investasi di perusahaan kami. Berikut kami coba bawakan report dari tim analis kami tentang bagaimana kondisi makro dan mikro yang ada di Indonesia ini. Kalau ibu-ibu bisa lihat di report yang kami buat, kami memang melihat kondisi sekarang, terutama di Indonesia, kami melihat ada perbaikan yang signifikan dan struktural. Kita dapat melihat bahwa angka inflasi pada 2 kuartal terakhir itu stabil di angka 3%. Itu merupakan berita baik untuk pertumbuhan ekonomi kita. Lalu juga di data yang dapat Ibu lihat tersebut, kita bisa melihat angka cadangan anggaran negara atau CAD yang memang dalam periode ini naik 3%. Dan bahkan kalau kita sama-sama bisa simak di pasar uang, bahwa angka rupiah kita dalam 2 bulan terakhir stabil di angka 13.000. Data-data tersebut merupakan data-data positif yang bisa mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini cukup baik. Dengan adanya data-data positif tersebut, lalu juga didukung dengan kebijakan pemerintah yang nampaknya untuk periode ini sangat mendukung penguatan iklim investasi, tentunya kami berharap ini akan menjadi stimulus positif untuk para investor asing untuk terus masuk ke Indonesia, gitu ya. Dengan ekspektasi ini, kami optimis untuk kita dapat mengalokasikan aset-aset kita ke instrumen-instrumen yang sifatnya lebih agresif untuk mendapatkan return yang kita inginkan. Ya, saya sangat setuju sekali ya dengan paparan dari Bapak Domi. Thank you. Saya akan membantu coba memberi input pengalokasian investasinya bisa di mana aja. Yang saran dari saya adalah 30% bisa kita alokasikan ke pasar saham, 30%-nya bisa kita alokasikan ke reksadana, dan 30% selanjutnya bisa dialokasikan untuk ke obligasi. Nah, untuk di reksadana bisa dibagi nih nanti 50-50. 50%-nya itu di pasar uang, 50%-nya di pendapatan tetap. Lalu kalau untuk obligasi sendiri, kita sih masih melihat untuk obligasi pemerintah masih ada ruang yang cukup signifikan ya untuk penguatannya. Lalu nanti dana sisa 10%-nya itu bisa digunakan in case ada keperluan untuk average down. Lalu kenapa perlu ada strategi average down, Pak? Oke, jadi saya coba jelaskan sedikit mengenai strategi average down. Average down itu diperlukan saat penurunan harga saham terjadi agar harga average-nya tidak terlalu tinggi. Nah, ini bisa diaplikasikan juga di pasar reksadana. Pada saat market mengalami penurunan tetapi kita masih yakin dengan kondisi ekonomi, kita bisa melakukan strategi average down ini. Tadi menurut Bapak Glenn, 30%-nya kita alokasikan dalam saham. Saham sektor apa yang menurut Bapak berpotensi untuk kita koleksi, Pak? Jadi kalau menurut data-data ekonomi yang ada di depan Ibu, kita melihat bahwa ada banyak sekali data-data yang positif. Itu kenapa memang kami menyarankan 30% bisa kita alokasikan di instrumen saham. Untuk sektor sendiri, kami melihat ada potensi yang cukup besar, terutama untuk sektor-sektor perbankan. Kenapa? Karena kami menganggap bahwa kabinet yang baru pada saat ini terbentuk itu sangat mendukung untuk iklim investasi. Jadi dengan harapan bahwa capital inflow dari asing bisa masuk kembali ke sini. Lalu juga ditambah adanya rencana untuk pengurangan suku bunga diakibatkan karena memang tingkat inflasi berada pada level aman. Saham-saham sektor perbankan juga kami melihat memiliki pertumbuhan bisnis yang cukup baik pada kuartal ini. Gitu ya, jadi menjadi sentimen positif juga secara mikro. Kami juga melihat bahwa sektor perbankan merupakan sektor yang cukup cocok dengan tujuan investasi Ibu, di mana Ibu menginginkan return yang stabil dan baik dalam jangka waktu yang panjang, sesuai dengan bisnis di sektor perbankan sendiri yang memang everlasting. Jadi menurut Bapak dari 30% itu hanya dialokasikan pada sektor perbankan saja?
Apa ada sektor lain yang berpotensi, Pak? Tentu pada pelaksanaannya kita tidak akan menaruh seluruh aset pada satu sektor saja, Bu. Kita juga akan melakukan diversifikasi ke saham-saham yang lebih defensif, seperti saham-saham yang ada di sektor consumer goods dan lain sebagainya. Lalu kenapa perlu ada diversifikasi portofolio? Jadi diversifikasi itu memang penting untuk dilakukan karena kita mau membagi resiko yang ada. Seperti yang saya jelaskan di awal, kita akan membagi dana kelolaannya itu menjadi 30%, 30%, 30%. Di saham, di reksadana, dan di obligasi. Di saham pun itu tidak hanya di satu sektor atau satu saham. Kita harus bagi menjadi beberapa saham, beberapa sektor, dan juga untuk reksadana itu sama. Tadi sempat saya jelaskan sedikit ya, itu di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Mungkin juga di reksadana pasar uangnya itu nggak satu produk juga, nanti bisa kita bagi beberapa. Lalu untuk obligasi, biar lebih amannya juga kita bagi menjadi obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi beli dan jual yang Bapak rekomendasikan? Sebelum memberikan sebuah rekomendasi, kami sudah akan melakukan proses analisa di tim kami. Analisa yang dilakukan berupa analisa fundamental dan memang untuk mencari timing yang tepat, kita juga menggunakan analisa teknikal. Untuk fundamental sendiri, kami memang menyukai saham-saham yang memiliki pertumbuhan bisnis yang baik. Jadi nggak cuma untung aja, tapi kalau bisa untungnya bertumbuh daripada periode sebelumnya. Itu yang kami akan coba rekomendasikan. Lalu juga tentu kami akan mencarikan saham-saham yang memang sedang berada di posisi under value. Artinya di bawah harga wajarnya. Jadi kalau kita hitung book value yang misalnya 5.000, di market harganya masih 2.000, kami menganggap bahwa itu masih under value, masih di bawah harga wajar. Lalu selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan saham-saham yang akan kita rekomendasikan, kita tinggal mencari timing. Kita menggunakan analisa teknikal untuk kira-kira mencari timing yang tepat untuk kita bisa masuk dan kita bisa jual. Tadi kan yang sudah dibahas 30% dialokasikan ke saham. Lalu bagaimana yang dialokasikan ke obligasi dan reksadana? Itu bagaimana strateginya? Jadi sebenarnya kurang lebih untuk strategi di saham, di reksadana maupun obligasi itu adalah sama. Jangan menaruh di satu saham atau satu aset atau satu reksadana. Seperti itu intinya sih. Jadi kalau untuk reksadana misalnya, tadi kan kita bicarakan mau kita bagi ke reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Itu juga kita harus melihat timingnya. Bila timingnya memang, oh ini kayaknya pergerakan di reksadana pendapatan tetap lagi oke karena obligasi lagi naik. Dalam hal ini kita bisa mengalokasikan ke reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi ataupun yang sisa 30% tadi, yaitu langsung ke obligasi. Dalam obligasi sendiri saya menyarankan untuk di obligasi pemerintah. Kenapa? Karena secara pergerakan dan potensi kenaikan obligasi pemerintah itu lebih berpotensi dibandingkan obligasi korporasi. Lalu kembali lagi ke reksadananya ya. Jadi reksadana pendapatan tetap dan rencananya tadi kan juga reksadana pasar uang. Kalau menurut saya sih reksadana pasar uang itu bisa di market timing apapun. Pas market lagi bullish atau market lagi bearish. Karena pergerakan reksadana pasar uang relatif stabil. Jadi kalau kita lihat dari fungsi diversifikasi portofolio tadi, adanya diversifikasi portofolio memang seperti hedging. Jadi ketika market di pasar sahamnya sedang tidak bergerak, maka di reksadana dan obligasinya bisa menjadi booster untuk meningkatkan return yang Ibu mau tadi. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Apakah ada evaluasi berkala dari Bapak-Bapak sekalian untuk portofolio kami? Oke, jadi memang untuk evaluasi portofolio itu perlu dilakukan ya dalam beberapa bulan sekali, apalagi kalau ada perubahan secara signifikan di market. Misalnya market tiba-tiba turun cukup dalam karena ada 1-2 berita, di situ kita juga bisa melakukan rebalancing untuk pembagian aset tadi. Atau mungkin kalau sebenarnya nggak ada berita, nggak ada apapun, kita juga tetap harus melakukan rebalancing dalam beberapa bulan sekali sih. Misalnya dari saham mungkin ada yang bisa kita kurangin, kita alokasikan lebih ke reksadana pendapatan tetap, atau mungkin dari situ ada yang bisa kita kurangin, kita masukin ke pasar uang. Itu tentunya akan kita lakukan secara berkala. Saya tambahkan sedikit Bu, untuk evaluasi kami memang ada beberapa tahap. Jadi untuk setiap transaksi yang nanti akan dilakukan oleh Ibu, nanti akan langsung keluar yang namanya trade confirmation. Jadi di akhir market nanti Ibu akan menerima email dari kami berisi apa saja saham-saham yang sudah dibeli atau dijual. Selain itu, Ibu juga akan mendapatkan semacam laporan bulanan atau kita sebut sebagai SOE atau Statement of Account. Nanti Ibu akan menerima email dari kami. Email itu berisi tentang kondisi portfolio perusahaan Ibu terakhir ini.
Oke, informasi yang diberikan oleh Bapak-Bapak sudah cukup jelas. Lalu untuk proses administrasinya bagaimana? Apa yang harus kita persiapkan selanjutnya? Nanti untuk proses administrasinya akan ada pihak dari tim kami yang mengkontak tim Ibu, dan nanti bisa di follow up untuk dokumen-dokumennya sih. Nanti Bu Dini tolong disetel ya proses administrasi ini. Oke, siap Bu. Oh iya Bapak-Bapak, silakan diminum dulu tehnya. Terima kasih. Terima kasih Bu.